Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu melimpahkan perkenanan-Mu atas kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-12. Ayat yang sama dengan renungan hari kemarin. Tapi kita akan melihatnya dari sisi yang berbeda. Tertulis demikian. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa di sorga, berdaulat atas semua musim kehidupan kita. Tuhan bisa membawa kita melewati lembah kekurangan untuk membentuk ketekunan. Dan Dia bisa membawa kita juga ke puncak kelimpahan untuk membentuk kemurahan hati. Setiap situasi dan keadaan kita yang kita alami, kita perlu responi dengan benar. Seringkali situasi kekurangan tidak membuat iman kita lemah, tapi justru situasi kelimpahanlah yang membuat iman kita goyah. Kita perhatikan kembali Filipi 4 ayat 12 ini. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus mengalami situasi kelimpahan dan kekurangan. Kedua situasi ini sudah dia alami, baik kelaparan maupun kenyang, kemiskinan maupun kekayaan. Pengalamannya secara pribadi dia bagikan kepada orang-orang percaya bahwa ketika ia ada dalam situasi kaya, situasi kelimpahan, maupun situasi kekurangan, kemiskinan, kelaparan, sikap karakternya tidak berubah. Khusus dalam kelimpahan, dia tidak meresponi secara salah. Ada banyak orang tahu cara bertahan hidup ketika miskin, tahu cara bertahan dalam iman ketika kekurangan, tapi hancur karakternya ketika menjadi kaya dan berkelimpahan. Di sini saudara ada makna yang begitu dalam di balik perkataan aku tahu apa itu kelimpahan. Di balik perkataan ini saudara, ada makna bahwa Rasul Paulus tahu bagaimana tidak kehilangan arah dan tidak menjadi budak kekayaan di saat ia makmur dan berlimpah. Situasi kelimpahan seringkali menjadi ujian iman yang jauh lebih berat daripada kemiskinan. Ketika kita ada dalam kekurangan, kita berseru-seru mencari Tuhan, meminta pertolongan. Tapi ketika dalam kelimpahan, kita seringkali cenderung menjadi sombong dan merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Kepuasan sejati kita, saudara, tidak terletak pada keadaan kita. Mau keadaan kurang ataupun keadaan berlimpah, sukacita dan kepuasan batin kita terjadi hanya karena Tuhan sendiri. Tuhan yang menjadi sukacita kita, bukan situasi lahiriah kita. Kekayaan maupun kekurangan harusnya itu bersifat netral, tidak menjadi sumber kebahagiaan kita. Kekayaan juga bukan menjadi sebuah dosa.
Ada kalanya orang memandang kekayaan sebagai hal yang jahat, padahal tidak. Kalau Tuhan memberkati dengan kekayaan, itu bukan dosa. Yang membuat kita berdosa adalah hati kita yang menjauh dari Tuhan dan melekat kepada harta. Saudara yang dikasihi Tuhan, rema firman Tuhan, mari kita belajar setia dalam segala musim apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas kita. Entah itu keadaan kurang ataupun keadaan berlimpah. Biarlah hati kita selalu dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita di hadapannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami mengerti, sehingga kami tahu bagaimana meresponi kelimpahan maupun kekurangan. Meresponi keadaan makmur, sejahtera, meresponi berkat-berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, tuntunan untuk menghadapi segala keadaan, sehingga sukacita kami tidak bergantung pada situasi, tapi selalu disebabkan oleh karena Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami senantiasa berkemenangan dalam segala perkara. Kami membawa setiap permohonan doa, pergumulan yang dialami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada kelepasan, ada semangat baru yang Tuhan berikan, dan ada jalan keluar yang Tuhan kerjakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah dengan roh-Mu, agar terjadi kebangunan rohani, di mana setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.